Oke, jadi kita akan mengerjakan problem 7.4 di mana eh, kalau kita lihat di sini soalnya tidak terlalu kentara ya. Oleh karena itu saya sudah search di internet dan menemukan soal yang serupa dan sudah saya pastikan sekiranya bahwa jumlah transaksinya itu sama mestinya ini dengan ini. Yang menjadi perbedaannya itu nama dari pembeli dan yang penjualnya itu berbeda. Di mana misalnya di sini Gumco, tapi yang di sini namanya Gallagher. Tapi untuk nilai-nilai transaksinya sendiri, saya kira sudah cukup sama dan soalnya juga cukup sama. Jadi kita lihat yang di sini saja. Oke, saya bukan dulu. Jadi, nah, jadi di soalnya ini ditampilkan eh, nama akun dari bukan Mercer. Kalau di soal yang tadi ini namanya Meng Enterprises. Ya, Meng Enterprises. Ditampilkan nama akun dan nomor akunnya, kemudian di sini ditampilkan juga informasi bahwa seluruh eh, penjualannya itu biayanya itu sebanyak 60% dari barang yang dijualnya. Dan kemudian untuk transaksi Meng Enterprises juga ada. Nah, instruksinya itu disuruh untuk membuat January transaction dengan jurnal note menggunakan jurnal itu kita disuruh untuk membuat eh, transak eh, membuat transaksi Januari sesuai dengan jurnal yang sudah di note di atas ini atau sudah ditulis di atas ini. Yang pertama itu ada sales journal, yang kedua ada single column purchase journal, yang ketiga ada cash receipt journal, yang keempat ada cash payment journal, dan yang terakhir ada general journal. Oke, untuk kelimanya sudah saya buat. Nah, yang pertama itu untuk sales journal itu sendiri. Hmm, Pertama-tama perlu kita ketahui apa sih gunanya dari kelima jurnal tersebut. Nah, secara sederhananya itu sales journal itu adalah jurnal yang mencatat semua dari eh, penjualan barang kita dalam utang. Contohnya seperti misal di Januari tanggal 4 eh, di sini Weller tapi di soal yang di bawah itu Way di mana kita menjual inventory. Merchandise bisa kita sebut juga inventory on akun atau secara utang dengan termsnya nggak usah diana dulu dengan invoice nomor 371 dan oh ya untuk ref-nya sendiri sebenarnya ref itu untuk menandakan bahwa transaksi ini sudah diposting ke buku besar begitu dan buku besar begitu. Dan kalau kita lihat di sini transaksinya itu sebanyak 5.250. Nah, cost of goods sold-nya itu didapat dari eh,
yang ini tadi, pernyataan ini tadi, yaitu COGS-nya yaitu 60% dari barang yang dijual. Jadi kita tinggal kali 60% dikali dengan 5.250, hasilnya berapa? Dan jadilah 3.150. Begitupun dengan transaksi yang selanjutnya untuk Januari 9, 17, dan 31. Kemudian untuk purchase journal. Nah, purchase journal itu sendiri ialah jurnal yang mencatat tentang pembelian merchandise, barang, atau inventory secara utang. Nah, sebagai contohnya itu bisa kita lihat di Januari 3, di mana ada pembelian, yaitu kita membeli inventory secara utang sebanyak 9.000. Dan kemudian untuk Januari 8, kita memberi inventory lagi secara utang sebanyak 4.500. Saya kira ini cukup mudah dan apalagi juga tidak ditampilkan terms-nya dari berapa diskon yang akan diberikan atau jangka waktu batas pembayaran utangnya. Dan untuk ref-nya sendiri bisa diisi secara manual sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak terlalu penting untuk ini karena di ininya di sini di soalnya yang instruksi C, actual posting to ledger account is not required, atau posting ke general akun tidak dibutuhkan, berarti tidak kita kerja di sini. Oke, jadi kemudian selanjutnya ada cash receipt journal. Nah, cash receipt journal sendiri ialah semua cash yang diterima. Nah, contohnya itu seperti baik. Sesuai namanya cash receipt journal. Nah, misal di Januari 6 kita membuat cash sales untuk minggu ini sebanyak 3.150. Nah, sebenarnya untuk yang bijinya, kalau kita sudah paham terkait dengan jurnal perusahaan dagang sebelumnya, seharusnya cukup mudah untuk menentukan nilainya ini masuk di mana. Nah, misal untuk ini karena kita menerima sales atau penjualan yang tidak ada diskon apapun dan secara cash tanpa utang, jadi penjualannya itu masuk di debit cash sebanyak 3.150 dan sales revenue 3.150. Dan untuk COGS-nya dan inventory-nya sendiri sesuai soal tadi sebanyak 60% dari 3.150 ini. Nah, dan untuk akunnya sendiri tidak ada karena sales-nya dilakukan oleh banyak orang begitu. Jadi bukan oleh suatu badan atau seseorang yang membeli barang kita secara memberi barang kita langsung secara banyak begitu. Begitupun dengan Januari 13, cash sales-nya itu 6.260. Jadi sama seperti tadi. Dan kemudian untuk Januari 15 ini barulah kita
kita eh, wait, ada yang beda. Oke, ternyata masih sama juga. Jadi di sini di Januari 15 yang ini kita menerima pembayaran dari yang di soal tadi tuh Loing Corp bukan Linton Corp dengan invoice nomor 372. Nah, biasanya cara kita menemukan nilainya itu langsung kita lihat yang sales journal ini, di mana uh, Loin Corp yang membayar di Januari 15 di sini, terus kita lihat di sini yang Loin Corp-nya. Nah, Loin Corp ada di sales journal juga, tapi sebelum tanggal 15, yaitu Januari tanggal 9. Nah, ini artinya bahwa utang yang dibayarkan itu pastinya utang yang ini sebanyak 5.400. Nah, untuk yang dimasukkan di cash receipt sendiri, kalau kita sudah paham sama penjurnalan di perusahaan dagang, pastinya akun receivable diterima secara full. Walaupun uh, di sini kita mendapat diskon. Oh ya, kalau kita lihat di sini White Glowing Corp yang tanggal 9 itu termsnya 1% jika dapat membayar dalam kurun waktu 10 hari. Nah, 9 dan kemudian membayar di tanggal 15 itu sekitaran 6 harian. Berarti Loan Corp mendapat diskon sebanyak 1%. Nah, 1% itu dari ininya yang 5.400. Nah, 1% dari 5.400 ialah 54. Dan barulah kita mengurangkan 5.400 dikurang 54 jadi 5.346. Oke, jadi begitu. Dan kemudian kira-kira untuk instruksi yang selanjutnya juga sama. Dan kalau kita lihat di sini ada instruksi yang dimana B. Food and Cruise Food Out Special Journals. Nah, maksud dari cruise food dari special journal itu ialah menambahkan kolomnya dan uh, mengecek antara keseimbangan antara kedua uh, kolom itu jika digabungkan begitu. Dan kalau kita lihat di sini uh, crossfoot satunya itu antara case dan sales discount, dan kemudian crossfoot yang kedua itu ada akun receivable di kredit, sales revenue di kredit, dan others akun di kredit. Nah, jika kita menambahkan nilai dari ini dan ini, maka jadilah 28.690. Sedangkan jika kita menambahkan nilai dari yang 3 tadi ini, nilainya juga sama, yaitu 28.690. Jadi, keduanya equally atau setara, sehingga besar kemungkinan sudah pasti transaksi yang kita input nilainya itu benar. Dan oh iya, ini menandakan yang di bawahnya ini menandakan dari nomor wait moment, nomor akunnya.
nomor akun. Intinya menandakan nomor akunnya begitu. Nah, yang ini. Di mana 101 case sesuai yang di atas ini, akun receivable 112, dan begitupun seterusnya. Dan kemudian untuk case payment journal itu ialah semua case yang kita bayarkan untuk melakukan, intinya semua pembayaran yang dilakukan lah dalam yang cash, secara cash begitu, bukan secara utang. Kan bedanya ini antara, ini kan penjualan secara piutang, pembelian secara piutang, dan ini penerimaan secara bukan penerimaan yang ada di sini. Kemudian ada juga penerimaan yang secara cash di sini. Dan untuk yang cash payment journal ini ialah pembayaran baik secara cash maupun secara pembayaran secara, sedangkan cash payment-nya itu semua pembayaran kecuali pembayaran untuk inventory atau merchandise begitu. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, di mana Januari 4 kita membeli sublist sebanyak 80. Nah, sublist itu sendiri tentunya berbeda dengan inventory atau merchandise begitu. Di mana sublist ialah kebutuhan atau persediaan yang digunakan uh, untuk aktivitas usaha kita, sedangkan inventory atau merchandise itu ialah barang yang kita keluarkan untuk kita jual, barang yang kita beli untuk kita jual kembali. Itu bisa dapat berupa barang, bahan mentah yang ingin dijadikan produk, atau produk jadi. Dan berhubung karena contohnya ini perusahaan dagang, jadi inventory-nya ialah barang jadi. Sehingga sublist dimasukkan di cash payment journal, bukan di purchase journal. Kemudian Januari 13, Gamco Januari 13 kita membayar Galagar, bukan Galagar sih, Gamco secara full. Bisa kita lihat di sini dengan diskon 2%. Nah, Gamco di sini dibayarkan pastinya untuk yang ini. Tidak mungkin yang ini karena pembayarannya dilakukan di tanggal 13 dan ini pembeliannya di masa depannya. Jadi pastinya yang ini. Yaitu sebanyak 9.000. Nah, karena kita membayar secara full, tentu saja accounts payable-nya di debit secara full. Dan kita mendapatkan diskon tadi. Nah, ini sebanyak 2% diskonnya. Jadi 2% dari 9.000 ialah 180, kemudian 9.000 dikurangi dengan 180 jadinya 8.820. Dan kemudian untuk Januari 15 kita membayar semi monthly atau semi monthly salaries. Kita membayar setengah gaji bulanan dari karyawan kita sebanyak 14.300.
Dan karena kita membayarnya secara cash dan langsung full, jadi kita taruhnya di sini, di mana others akunnya itu, nah di sini X, others akunnya ialah salaries and wage expense, di debit, dan di kreditnya cash sebanyak 14.300 untuk menandakan kita telah kekurangan uang, kita telah kekurangan, kita telah mengeluarkan uang sebanyak 14.300. Agak ralat tadi definisinya antara ini dan ini. Jadi purchase journal itu membeli inventory secara piutang. Barulah kemudian uh, di sini nilai barangnya ini yang dibeli secara utang, accounts payable. Barulah kemudian pembayarannya dilakukan di sini di cash payment journal. Jadi intinya di sini nilai barangnya yang kita utang, kemudian pembayarannya di sini. Dan nantilah baru dilihat setelah kita membayar apakah kita mendapatkan diskon atau tidak. Dan di sini soalnya kayaknya sengaja tidak taruh termsnya, tetapi langsung disebut begitu. Misalnya yang tadi itu, misal ini Gumco, di mana langsung dikasih tahu bahwa mendapatkan diskon 2%. Beda tadi dengan yang di sini, di mana Januari 15 Loin Corp di tanggal 9 ditaruh termsnya. Jadi begitu. Kemudian untuk selanjutnya itu tetap sama semua. Oh iya, ya sama semua seperti yang tadi. Oh ya, untuk nama yang di sini sendiri nih, saya rasa tidak ada pengaruhnya karena kalau di real life asli itu nama akun ini sesuai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian untuk main enterprises. Kemudian untuk general journal nih itu, nah jadi apa itu general journal? Intinya itu transaksi yang tidak bisa kita masukkan di special journal tadi itu, seperti mengkoreksi, mengadjusting, dan closing entries. Misal contohnya di tanggal 5 kita mengembalikan barang yang sudah kita beli di Gumco. Kita beli di Gumco sebanyak 300. Nah, ini kan kayak dikoreksi 9.000-nya dikoreksi, berarti dikurang 300 begitu. Jadi untuk koreksi itu dipisahkan dengan special journalnya, di mana ditulis di general journal seperti biasa, dimanapun payable dan inventory. Kemudian untuk Januari 19 itu kita membeli. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu membeli equipment secara utang sebanyak 5.500. Nah, yang membedakannya itu kenapa tidak dimasukkan ke purchase journal ialah karena yang dibeli itu equipment, bukan inventory. Senilai 5.500. Jadi itu tidak dimasukkan di special journal tapi di general journal. Ya. Jadi saya kira itu saja untuk sedikit pembahasan mengenai chapter 7.4.
bisa dilihat hasilnya. Nah, oke.